Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk terlahir di bumi ini dengan kondisi dan keadaan sempurna atau normal. Namun terkadang takdir berkata lain, beberapa manusia justru terlahir dengan kondisi yang super langka. Kendati demikian, mereka menerima hal tersebut dan berdamai dengan hal tersebut. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut ini adalah 10 manusia dengan kondisi super langka. Syarif Manurung bersaudara. Belum lama ini Syarif Manurung dan saudaranya viral di TikTok lantaran video yang diunggah telah ditonton puluhan juta kali. Video mereka viral lantaran Syarif dan saudaranya mengidap sindrom langka, yaitu Treacher Collins Syndrome. Kendati mendapat sorotan karena sindrom yang dideritanya, Syarif dan saudaranya justru tidak pernah merasa iri atau bahkan kecewa dengan kelainan wajah yang mereka alami. Mereka bahkan tidak memperdulikan cemoohan netizen plus 62 dan lebih memilih untuk hidup mandiri dan berkarya. Bener banget tuh, Mimin selalu dia sama mereka. Lantas seperti apa sebenarnya sindrom yang mereka alami? Singkatnya, Treacher Collins Syndrome adalah kondisi langka saat manusia terlahir dengan kelainan bentuk mata, telinga, kelopak mata, tulang pipi, dan tulang rahang. Oleh karena itu, sindrom yang bersifat genetik ini disebabkan oleh gen abnormal bisa mempengaruhi bentuk wajah. Gimana? Udah paham kan? Zhao Huikang. Pada tahun 2009, seorang ibu bernama Yi Lianxi melahirkan seorang anak bernama Zhao Huikang. Bayi tersebut terlahir dalam kondisi yang disebut transverse facial cleft. Kondisi ini muncul karena adanya kecacatan pada struktur yang dibentuk oleh branchial arches, salah satu komponen penting dari wajah dan rongga mulut. Kondisi ini mengakibatkan adanya dua celah besar di kedua sisi mulut Huikang, bahkan mendekati telinga. Akibatnya, Huikang tampak seperti memakai topeng. Namun berkat peran media, Huikang kemudian dioperasi sekitar tahun 2010. Beberapa tahun pasca operasi, kondisi wajah Huikang jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga kondisi Huikang semakin membaik dan sehat ya. Amin. Virsavia Batsheba Borun Goncharova. Berbeda dengan manusia pada umumnya, yang detak jantungnya tidak dapat kita lihat. Namun saat kalian bertemu dengan Virsavia, kalian akan melihat jelas detak jantungnya dan bentuknya. Kondisi yang dialami oleh Virsavia ini disebut pathology of Cantrell, sebuah gangguan bawaan langka yang terjadi pada 1 di antara 1 juta kelahiran bayi. Gejala dan tingkat keparahan kasus ini bervariasi. Pada kasus Virsavia, jantungnya berada di luar, tepatnya di tengah-tengah dada dan perut. Dengan kondisinya ini, Virsavia berbesar hati berkomentar bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa ia bisa membuat hal-hal yang istimewa, seperti yang terjadi padanya. Ya ampun, pemikirannya dewasa sekali ya, ini menjadi kagum. Adalia Rose. Anak perempuan berusia 14 tahun asal Texas ini tetap ceria dan percaya diri meski didiagnosis menderita progeria syndrome, sebuah kondisi yang membuat tubuh Adalia Rose menua lebih cepat. Selain penuaan dini, penderita progeria syndrome juga mengalami gejala lain seperti tubuh yang kecil, kurangnya lemak di tubuh dan otot, pembuluh darah yang terlihat, memiliki suara bernada tinggi, dan memiliki persendian yang kaku. So Roblox gave me a package, and this was in the package. Meski kondisinya berbeda, Adalia sangat percaya diri saat berada di depan kamera. Ia tumbuh menjadi anak yang ramah dan menyenangkan. Bahkan, Adalia kini menjadi seorang selebgram dan mengunggah video tutorial makeup bersama sang ibu di akun YouTube-nya Adalia Rose. Menjadi beda tak lantas menghalangi kreativitas kan? Keluarga bermata biru.
Satu keluarga di Kenagarian Sungayang memiliki kelainan genetik yang membuat mereka terlihat unik dengan matanya yang berwarna biru. Mimin pikir mereka pakai soft lens, ternyata asli loh. Wah, keren! Sindrom ini disebut sindrom Waardenburg. Penderita biasanya tidak merasakan keanehan dalam penglihatan. Namun, biasanya mereka lebih peka terhadap cahaya terang. Di malam hari, penglihatan mereka justru sangat terang dan jelas. Mahendra Ahirwar. Mahendra Ahirwar adalah seorang remaja yang berasal dari Madhya Pradesh, India. Berbeda dengan anak-anak lainnya, Mahendra mengalami kelemahan otot leher sehingga kepalanya tidak bisa tegak. Penyakit ini disebut miopati kongenital yang membuat kepala Mahendra miring 180 derajat dan terlihat seperti terbalik. Sempat menjadi perbincangan, akhirnya Mahendra bisa melakukan operasi berkat bantuan para simpatisan. Pasca operasi, kepala Mahendra pun mulai bisa tegak dan bisa melihat dunia dengan tidak terbalik. Sayangnya, kesempatan Mahendra untuk hidup tak berlangsung lama. Ia mengalami kematian yang sangat mendadak. Semoga arwah Mahendra tenang di alam sana. Amin. Kay Underwood. Kay Underwood adalah seorang gadis yang harus menahan ekspresi emosi ataupun ketawanya. Karena jika tidak, dia akan benar-benar pingsan di tempat saat dia tertawa. Ini sih namanya tertawa dan emosi yang membawa musibah. Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi super langka ini bernama narcolepsy. Sebuah kondisi di mana tubuhnya akan drop tanpa didahului sebuah peringatan ketika dipicu oleh emosi. Tak hanya tertawa, Kay juga akan seketika lemah lunglai saat dirinya merasa malu. Waduh, bahaya juga ya. Sayangnya masih belum ada obat yang benar-benar manjur untuk kondisi seperti ini. Kecuali para penderita sendirilah yang harus bisa menahan emosinya. Keluarga Marsili. Kelihatannya sih keluarga yang satu ini normal-normal saja, tapi ternyata keluarga yang berdomisili di Italia ini mengalami hal aneh, yaitu tidak pernah mengalami rasa sakit sama sekali. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami The Marsili Syndrome, dengan kondisi sistem kekebalan tubuhnya sangat kuat karena tidak bisa merasakan sensasi luka bakar, patah tulang, maupun rasa sakit lainnya. Manusia umumnya akan merasa kesakitan jika mengalami patah tulang atau lecet di bagian kulit. Namun untuk keluarga Marsili, mereka hanya akan merasa rasa geli. Aduh, aneh juga ya. Setelah pemetaan genetika keluarga, para periset menemukan sebuah gen yang disebut ZFHX2. Gen inilah yang membuat keluarga Marsili tidak dapat merasakan sakit. Abby dan Brittany. Bagaimana jika seorang anak kembar terlahir dengan kondisi dua kepala, namun berada dalam satu tubuh yang sama? Yap, itulah yang terjadi pada kembar siam Abby dan Brittany. Abby dan Brittany masing-masing memiliki kepala, tulang belakang, paru-paru, dan perut. Tetapi harus berbagi beberapa organ tubuh lain, seperti batang tubuh, panggul, kaki, organ dalam, dan organ reproduksi. Trying to hang out with their friends as much as possible just before graduation comes. Meskipun harus hidup dalam kondisi seperti itu, ajaibnya mereka bisa bertahan hidup hingga dewasa, bahkan hingga lulus ke perguruan tinggi. Kabarnya si kembar telah menemukan pekerjaannya sebagai guru dan membagi satu gaji untuk mereka berdua. Wah, mereka hebat ya? Keren! Hazel Jones. I've never entered into a relationship without explaining the difference. Normalnya seorang perempuan terlahir dengan satu vagina dan satu rahim sebagai organ reproduksinya. Namun dalam kondisi langka, seorang perempuan bisa terlahir dengan dua rahim, dua leher rahim, dan dua vagina, seperti yang dialami oleh Hazel Jones. Hazel baru mengetahui hal tersebut ketika dirinya berusia 18 tahun, saat mengalami kram perut yang luar biasa saat menstruasi. Dalam ilmu medis, kondisi ini disebut uterus didelphys. Kondisi ini hanya mempengaruhi 3% perempuan di dunia. Jadi buat para ladies yang kerap mengalami hal yang sama dengan Hazel, gak ada salahnya kok memeriksakan diri ke dokter, kan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan?